Perkenalkan, nama saya Siti Fika Zahro, NIM 12421000119. Saya dari kelas 1A PIAUD. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS atau ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, peradaban Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Peradaban Islam juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, hingga ilmu pengetahuan. Contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah yaitu Rasulullah berhasil mendirikan masjid sebagai tempat peribadatan, pertemuan, dan sebagai pusat pemerintahan. Masjid ini juga berfungsi untuk mempersatukan kaum muslimin dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam, yaitu seperti Abu Bakar yang berhasil menumpas kaum murtad di masa setelah Rasulullah wafat. Dan ada juga Utsman bin Affan yang memperluas wilayah kekuasaan umat Islam di daerah-daerah strategis seperti di Irak dan di Mesir. Yang kedua, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan Islam, seperti Nabi Muhammad SAW yang berhasil membangun masyarakat yang berlandaskan prinsip keadilan, persaudaraan, dan takwa. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah memengaruhi aspek politik dalam Islam dengan cara Nabi Muhammad SAW memimpin Madinah sebagai pemimpin politik dan administrasi yang cakap. Beliau juga membuat perjanjian dengan kaum Aus dan Khazraj untuk memperkokoh kaum muslimin dan menjaga stabilitas Madinah, dan yang memengaruhi aspek sosial dengan cara Nabi Muhammad SAW mengatur organisasi masyarakat kabilah yang telah memeluk agama Islam. Beliau juga mengirim petugas keagamaan dan paradai ke berbagai daerah untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Yang memengaruhi aspek ekonomi yaitu dengan cara Nabi Muhammad SAW menata perekonomian masyarakat Madinah. Beliau mengajarkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu dengan menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing, dan mereka juga mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah, mereka hanya fokus pada kebijakan ekspansi dan budaya. Dan beberapa faktor diantaranya seperti asimilasi budaya dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju dalam ilmu pengetahuan, pembangunan perpustakaan, dan pusat ilmu pengetahuan seperti Baitul Hikmah. Dan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa dinasti Umayyah karena banyak buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan terjadinya kerjasama yang harmonis antara pengusaha, hartawan, dan ulama. Yang keempat, yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam adalah periode dalam sejarah Islam yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya. Zaman ini terjadi pada masa Khalifah Abbasiyah, yaitu sekitar tahun 750 sampai 1517 Masehi. Beberapa tokoh ilmuwan Islam yang berkontribusi besar pada masa kejayaan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Di antaranya, 1. Al-Khwarizmi, yaitu ahli matematika yang menemukan rumus aljabar dan algoritma. Dan yang kedua, Al-Haytham. Beliau juga ahli dalam matematika, astronomi, dan fisika. Beliau dikenal dengan sebutan Bapak Optik. Dan yang ketiga, Al-Battani, ahli astronomi yang menemukan penentuan tahun 365 hari. Yang keempat, ada Al-Biruni yang mengembangkan ilmu geodesi sebelum Newton. Dan yang kelima, ada Zabir bin Hayyan
Beliau adalah ahli tasawuf. Dan yang kelima, pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Di antaranya, koeksistensi yang damai, perkembangan ilmu pengetahuan, pertumbuhan ekonomi, keamanan dan stabilitas, penguatan posisi Islam di dunia. Contoh konkret kebijakan toleransi beragama pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, serta dampaknya terhadap kemajuan peradaban Islam. Contohnya seperti pendirian katedral di Damaskus. Meskipun pusat pemerintahan Islam berpindah ke Damaskus, Khalifah Umayyah membiarkan katedral Umayyah yang sudah ada sebelumnya tetap berdiri. Ini menunjukkan toleransi terhadap umat Kristen dan memungkinkan terjadinya interaksi budaya yang kaya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan jawaban yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.